Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran. Dan tidak lupa, Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang dulu 3M sekarang 3W, yaitu pakai masker ya, wajib. Kemudian cuci tangan wajib juga. Kemudian jaga jarak wajib kita lakukan. Nah, untuk itu kita langsung saja kita ikuti pembelajaran video dari Pak Edi di bawah ini. Pembelajaran 4 ini termuat 3 pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Lanjutnya, tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa menyimak sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Jika cita-cita juga dapat disamakan dengan mimpi yang ingin diraih, apakah mimpi besarmu? Simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Nah, kita akan baca mimpi seorang laskar pelangi. Andre Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia yang terkenal dengan judul novel Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih dunia sastra. Karya Andre Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama NA atau Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 meter dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang Prancis, sebuah mimpi dan cita-cita yang mustahil kala itu. Nah, sobat belajar, lengkapilah diagram berikut ya. Cita-cita Andre Hirata tadi apa? Ingin bersekolah di negeri seberang Prancis. Halangan yang dihadapinya, dia adalah seorang anak pegawai rendahan, sekolahnya yang jelek dan jarak sekolah yang sangat jauh 30 km. Sikap yang dimiliki tekun, belajar gigih, bekerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dilakukannya terus semangat bersekolah walaupun jaraknya sangat jauh dan sekolahnya hampir roboh. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan saya terhadap usaha Andre Hirata untuk meraih cita-citanya adalah ia tetap berusaha meraih cita-citanya untuk sekolah di Perancis walaupun sekolahnya sangat jauh, dan mirip kandang ternak, dia tetap semangat belajar. Andre Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Bacalah puisi di bawah ini ya, sobat belajar, pahamilah arti dan maknanya. Laskar Pelangi, karya Nietzsche. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga,
Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Nah, makna puisi tadi apa sobat belajar? Nah, seperti berikut ya maknanya, nanti bisa dicatat buku kalian, gitu, di buku tugas kalian. Kemudian tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan tanda jeda. Kemarin kalian sudah belajar ya tentang tanda jeda. Seperti berikut ya sobat belajar. Untuk tanda jedanya, kalau tandanya 1 itu berhenti sejenak, kalau 2 itu berhenti agak lama, kalau 3 itu berhenti lama sekali. Andre Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andre Hirata adalah pegawai di PN Timah, Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andre. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, ayo mengamati sobat belajar peta persebaran sumber daya alam tambang berikut. Kalian bisa simak ya. Ini dinamakan peta apa sobat belajar? Ya betul, ini namanya peta tematik. Berdasarkan peta sumber daya alam barang tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya ada minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, marmer, dan asbes. Mari berlatih sobat belajar. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Terdapat banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut. Nah, seperti ini ya sobat belajar untuk referensinya. Nomor barang tambang, manfaat tabelnya. Contohnya minyak bumi, namanya manfaatnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Dan selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada besi, aluminium, aspal, intan, perak, emas, fosfat. Dan yang selanjutnya ada platina, batu kapur, pasir, kuarsa, pasir besi, nikel, dan tembaga. Nanti kalian bisa simak sendiri ya untuk nama bahan tambang dan manfaatnya. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda? Akan tetapi sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Sehingga keragaman penghasil sumber daya alam akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tak hanya keragaman penghasil sumber daya alam yang ada di Indonesia, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar Indonesia? Mari kita pelajari ya sobat belajar. Yang pertama ada nama hari raya Idul Fitri. Umat agamanya agama Islam, tujuan perayaan untuk merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa penuh melawan hawa nafsu. Yang selanjutnya ada perayaan Natal, umat agama Kristen, tujuan perayaan merayakan hari lahir Yesus Kristus. Yang selanjutnya masih sama ada perayaan Natal, tapi agamanya adalah umat Katolik. Tujuan perayaannya sama ya sobat belajar, merayakan hari lahir Yesus Kristus. Yang selanjutnya ada perayaan Nyepi.
umat agama Hindu, tujuan perayaannya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam semesta. Selanjutnya ada perayaan Waisak, umat agamanya Buddha, tujuan perayaan mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Kemudian selanjutnya ada perayaan Imlek, umat agama Konghucu, tujuan perayaan bersyukur kepada Tuhan agar rezeki mendatang semakin melimpah. Kemudian pilihlah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Tuliskan penjelasan dalam sebuah paragraf dan tuliskan di bawah ini. Seperti ini tabelnya ya, sobat belajar. Contohnya perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya tadi merayakan kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian sejarah singkatnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian cara merayakan dengan sholat id. Setelah itu saling bermaaf-maafan dan saling bersilaturahmi, berkunjung ke rumah tetangga dan saudara.